Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Frantiasari dengan NIM 7111909. Di sini saya akan memaparkan isi artikel saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian belajar mahasiswa. Dan ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat dan mahasiswa diharuskan menguasai keterampilan yang beragam. Karena perkembangan teknologi ini membuat banyak permasalahan yang muncul, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan dalam berpikir kreatif. Dalam penelitian Cynthia et al. 2018, menyatakan bahwa untuk menghadapi situasi ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kreatif agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan menjadikan manusia mampu berpikir dengan mandiri, kreatif, dan kritis. Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang dapat memunculkan kemampuan berpikir kreatif. Seperti dalam penelitian Ari Wahyuni dan Prihadi Kurniawan 2018, menyatakan bahwa matematika berperan sangat penting untuk memunculkan kemampuan berpikir kreatif, sistemik, analitik, logis, serta komunikasi matematis mahasiswa. Selain berpikir kreatif, kemandirian dalam belajar juga sangat dibutuhkan karena salah satu prinsip pembelajaran Permendikbud 2013 adalah mahasiswa harus mencari tahu bukan diberi tahu. Sikap mandiri dapat menjadikan mahasiswa menjadi aktif dalam pembelajaran menurut Triani et al. 2021. Namun, nyatanya sesuai kondisi di lapangan didapati bahwa sebagian mahasiswa dalam mengerjakan soal hanya berpatok dari contoh yang diberikan pengajarnya dan enggan mencari referensi baru. Lalu ada rasa malas untuk mencari tahu serta mengandalkan orang lain. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran, yaitu model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah terdiri dari apakah ada pengaruh model MMP terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Yang B atau yang kedua adalah apakah ada pengaruh pembelajaran MMP terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang A untuk menganalisa pengaruh model MMP terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Yang B yaitu untuk menganalisa pengaruh model pembelajaran MMP terhadap kemampuan kemandirian belajar mahasiswa. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama adalah kemampuan berpikir kreatif. Pengertian dari kemampuan berpikir kreatif yaitu dikatakan berpikir kreatif jika melalui tahapan yaitu mensintesis ide-ide, menciptakan konsep-konsep yang belum pernah ada yang lebih sempurna, serta menerapkan ide-ide tersebut sehingga menghasilkan suatu keterbaruan yang lebih sempurna menurut Siregar et al. 2020. Nah, menurut Wulandari et al. 2019, indikator dari berpikir kreatif ada 3. Yang pertama fluency, flexibility, dan originality. Selanjutnya untuk kemandirian belajar. Menurut Woy and Priyatni 2019, seseorang dikatakan mandiri jika ia mampu memecahkan permasalahan sendiri dengan penuh percaya diri, selalu berinisiatif yang sangat kreatif dimanapun ia berada. Dan indikator dari kemandirian belajar ini bergantung pada diri sendiri, tekun, progresif, belajar tanpa paksaan, pandai mengendalikan dirinya, berani mengambil keputusan, tanggung jawab, serta istiqomah. Selanjutnya, model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP memiliki pengertian. Model MMP dirancang untuk memudahkan pengajar menggunakan banyak latihan untuk membantu mahasiswa untuk meningkat. Nah, telah ditetapkan bahwa model MMP ini juga merupakan model matematika yang berpotensi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa, menurut Tinda et al. 2019. Nah, langkah-langkah dalam MMP ini yaitu mereview, yaitu selanjutnya adalah
pengembangan, latihan terkontrol, ada sheet work, serta penugasan. Nah, model pembelajaran MMP ini mempunyai kelebihan yakni menjadikan proses belajar di kelas menjadi student center, di mana siswa menjadi aktif dalam berdiskusi kelompok maupun latihan sendiri, menurut Aminuddin Faisal et al. 2020. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, yaitu gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan model sequential explanatory. Rancangan ini memiliki 2 tahap, yaitu menganalisis data kuantitatif dengan instrumen tes dan angket, lalu menganalisis data kualitatif berdasarkan hasil tes yang telah diujikan dengan wawancara, sehingga memperoleh hasil yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Dari pengumpulan datanya yaitu tes, angket, dan wawancara, populasi dan sampelnya, populasinya adalah mahasiswa prodi teknik sipil, sampelnya adalah mahasiswa prodi teknik sipil semester 4, R1 dan R2. Variabel yang diukur adalah variabel bebas atau X1-nya yaitu model MMP, variabel terikatnya yaitu berpikir kreatif, variabel terikat Y2-nya yaitu kemandirian belajar mahasiswa. Nah, teknik analisis data kuantitatifnya yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji T atau independent sample test. Penelitian kualitatif, pendekatan naratif. Tahap penelitiannya, tahap pertama yaitu mempersiapkan instrumen yang dibutuhkan seperti soal tes, angket, pedoman wawancara, dan lain-lain. Tahap yang kedua, membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok yaitu eksperimen dan kontrol, lalu pemberian soal pretest pada kedua kelompok, penerapan model MMP pada kelompok eksperimen dan konvensional untuk kelompok kontrol. Selanjutnya, pemberian soal post-test, pengisian angket, mengambil beberapa subjek untuk diwawancara, lalu penyusunan laporan. Hasil dan luaran yang dicapai, yang pertama adalah hasil. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu tabel statistika deskriptif kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam pembelajaran matematika dengan model MMP pada kelas eksperimen. Ini adalah tabel kelas eksperimen. Nah, diperoleh rata-rata nilai pretest yaitu 48,0769 dan rata-rata nilai midtest yaitu 64,7436. Sehingga terlihat bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata dari nilai pretest ke nilai midtest pada kelas eksperimen. Nah, selanjutnya pula di bawah ini terdapat nilai tabel statistik deskriptif juga, memang menunjukkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam pembelajaran matematika dengan model MMP pada kelas kontrol. Di sini juga diperoleh rata-rata nilai pretestnya 51,11 dan rata-rata nilai midtestnya 61,11. Nah, di sini terlihat adanya peningkatan dari rata-rata dari nilai pretest ke nilai midtest. Nah, jika kita bandingkan nilai rata-rata nilai midtest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, terjadi peningkatan. Maksud saya di kelas eksperimen ini rata-rata nilai midtestnya lebih besar daripada rata-rata nilai pada kelas kontrol. Selanjutnya hasil uji normalitas. Di sini dalam tabel ini semua data dari pretest dan midtest kelas eksperimen dan kelas kontrol, semua data berdistribusi normal. Karena nilai signifikansinya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data di samping berdistribusi normal, sehingga dilanjutkan ke uji hipotesis. Nah, selanjutnya uji hipotesis ini diperoleh hasil output uji T dengan rumus independent sample t-test, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,668. Karena 0,668 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran MMP tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Ini berarti ada kemungkinan faktor lain dari luar model pembelajaran MMP yang lebih dominan dalam mempengaruhi
kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Namun, perlu diperhatikan bahwa persentase dari model MMP ini terbilang baik, yaitu 86,23%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merespon positif model MMP ini dan menikmati pengalaman pembelajaran tersebut. Nah, MMP hanya mempengaruhi 2 indikator berpikir kreatif saja, yaitu fluency dan flexibility. Walaupun faktanya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap berpikir kreatif secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa MMP dapat membuat mahasiswa berpikir cepat dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Penting untuk melihat hasil penelitian ini sebagai dasar untuk pemahaman dan pengembangan lebih lanjut, walaupun MMP tidak mempengaruhi berpikir kreatif secara keseluruhan. Tetap penting untuk menggali faktor-faktor lain yang dapat memperkuat pengaruh model MMP pada aspek berpikir kreatif yang lebih luas. Tidak tercapainya beberapa indikator berpikir kreatif karena ketidakseriusan mahasiswa selama proses pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. Nah, dalam kemandirian belajar dapat presentasi yang baik pula, yaitu 85,11%. Nah, diperoleh juga hasil wawancara bahwa mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab akan belajar dan mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mahasiswa selalu berusaha sendiri sebelum meminta bantuan kepada teman atau memanfaatkan berbagai media sumber belajar. Dapat disimpulkan bahwa adanya kontribusi model pembelajaran MMP terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Luaran yang dicapai. Luaran kegiatan penelitian hibah yang sudah dilakukan yaitu luaran wajibnya Jurnal Nasional ISSN, nama jurnalnya yaitu Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, penerbitnya adalah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, judul artikelnya Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian belajar mahasiswa. Status artikelnya terbit volume 7 nomor 2 Mei 2023 dari halaman 1 sampai 13. Penulisnya Indah Frantiasari, Bapak TB Sofan Hadi, dan Ibu Yani Supriyani. Tersedia online. Kesimpulan. Nah, nomor pertama kesimpulannya yang didapat adalah model pembelajaran yang digunakan MMP tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam konteks penelitian ini. Namun, model tersebut mempengaruhi 2 jenis indikator berpikir kreatif, yaitu fluency dan flexibility. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa aspek berpikir kreatif dipengaruhi oleh model pembelajaran MMP. Yang kedua, model pembelajaran MMP memberikan kontribusi terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tersebut mendorong mahasiswa untuk menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Dosen perlu memotivasi pada mahasiswa agar mereka siap dalam menerima pembelajaran. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berpikir kreatif. Selanjutnya, terdapat kekurangan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya feedback dari mahasiswa dalam hal memunculkan pertanyaan yang kreatif. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan kreatif yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih berpusat pada penciptaan kemampuan berpikir imajinasi atau kreatif dan kemandirian pada mahasiswa dengan pendekatan berbasis komputerisasi. Hal ini penting mengingat perkembangan zaman yang semakin mengarah pada penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Berikut adalah lampiran, yaitu tampilan OJS-nya. Nah, ada LOA-nya dan lembar awal dari artikel jurnalnya. Selanjutnya ini adalah karena jurnal Cendekia itu maksimal plagiatnya 20%, ini adalah hasil Turnitinnya hingga 20%. Terima kasih. Demikian pemaparan artikel yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.